Shalom semua, Bapak Ibu terkasih. Pastor senang sekali di hari Minggu ini bisa di waktu yang singkat kembali menyapa saudara sebelum akan beribadah di gereja masing-masing. Juga menyapa Bapak Ibu sekalian terkasih yang sudah ada di seputar Geraha IHS Balikpapan yang jam 8 sebentar pagi Wita akan beribadah tatap muka bersama Pastor Andy. Senang sekali pelayanan ini bisa hadir dan menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti kesaksian yang Pastor expose di YouTube, di thumbnail, juga di TikTok ya. Bagaimana ada seorang ibu yang seharusnya menurut medis itu proses melahirkan secara cesar, dikarenakan bayinya itu kecil 1,8 on saja, mungkin lemah gitu, jadi dokter menyarankan untuk cesar. Puji Tuhan, sebelum tindakan medis kami berkesempatan mendoakan lewat form doa, dan kami ucapkan kalimat doa. Lahiran berhasil. Kami imani normal tanpa cesar. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau saudara bisa membaca kesaksian itu, bikin merinding sekaligus terharu. Bagaimana akhirnya bayi itu keluar dengan mujizat Tuhan. Bahkan dokter yang tadinya berkata harus dicesar ya di ruang operasi, tetapi ketika melihat bayi itu keluar sempurna, bahkan dengan berat menjadi 2 kilo, dokter akhirnya endingnya berkata ini mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan itu masih ada sampai hari ini. Bukan hanya sekedar mujizat. Kalau kita sering dengar kata jangan khawatir. Kata jangan khawatir itu seringkali kita menyandingkan dengan urusan sandang, papan, pangan, pakaian. Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan kita di hari Minggu, jangan takut, percaya saja. Kalau tadi kita ada melihat kesaksian yang dimana proses kelahiran anaknya mungkin mustahil secara medis untuk bisa normal, tetapi dia percaya kekuatan doa itu besar manfaatnya, dan akhirnya anaknya lahir normal. Yang tadi divonis 1,8 on, 2 kilo, itu mujizat Tuhan, dan anak dan mamanya sehat selamat semuanya. Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Puji Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di Injil Lukas pasal yang ke-8 ya, mulai ayat yang ke-50 sampai 56. Di time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Injil Lukas pasal 8 ayat 50 sampai 56. Demikianlah firman Tuhan. Lukas pasal 8 ayat 50 sampai 56. Tuhan Yesus mendengar dan berkata kepada Yairus. Tetapi Yesus mendengar dan berkata kepada Yairus, ya. Jadi Tuhan Yesus mendengar, lalu setelah mendengar apa yang disampaikan, lalu berkata kepada Yairus. Siapakah Yairus ini? Yairus adalah salah satu pemuka agama di zaman itu, yang mana anaknya sakit keras, dan akhirnya dalam kisah ini, dalam pembicaraan ini,
meninggal. Siapa sih tidak takut? Siapa tidak sedih? Dimulai dari kepanikan waktu anaknya sakit keras. Tetapi demikian, Tuhan Yesus datang dan berkata, "Jangan takut. Percaya saja, anakmu akan selamat." Tuhan Yesus berkata di saat-saat Yairus sedang, kalau khawatir itu biasa hubungannya sandang, papan, pangan, pakaian. Tapi kalau takut itu biasa hubungannya dengan sakit atau kematian. Dalam suasana kesedihan seperti itu, karena anaknya meninggal dunia, dalam keadaan takut, juga mungkin dia sangat-sangat terpukul, tetapi Yesus, itulah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Yesus itu selalu memberikan kekuatan. Iblis selalu menghakimi dan melemahkan, tetapi Tuhan Yesus selalu menguatkan dan membuat kita menjadi tenang. Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat." Saudara, kalau senang dengan kalimat firman ini, bisa saudara ucapkan atau ketik. Jangan takut, percaya saja. Lalu sambungannya, kalau mungkin hubungan dengan anakmu, katakan anakmu akan apa. Kalau hubungan dengan kesehatanmu, tuliskan, ucapkan kesehatanmu akan apa. Tapi dua kata ini, jangan takut, percaya saja, biar menjadi berkat rohani bagi saudara-saudara di hari Minggu ini. Sebelum saudara akan ibadah, menikmati berkat makanan pokok dari Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu Pendeta di mana engkau digembalakan, biarlah ini menjadi vitamin, sekedar tambahan untuk saudara semangat mengikut Tuhan Yesus. Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Lanjut 51 sampai 56. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Tetapi Yesus berkata, keren banget ini, jangan menangis. Wow, waktu orang sedang khawatir, firman Tuhan datang, jangan khawatir. Waktu Yairus sedang takut, Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Keren banget. Waktu mereka sedang menangis karena tahu anak itu meninggal, mereka meratapi sambil menangis. Yesus berkata, jangan menangis. Puyauku, cie. Kalau salah dibenarin, itu kira-kira bahasa Chinese-nya. Puyauku, jangan menangis. Benarkah begitu? Ia tidak mati, tetapi tidur. Kata-kata Tuhan ini meneduhkan hati. Bukan hanya sekedar perasaan yang termotivasi, tetapi mengandung kuasa. Firman Tuhan mengandung mujizat yang nyata. Dikatakan, jangan menangis, anak itu tidak mati, tetapi tidur. Sepertinya ini hanya penghiburan, karena faktanya anak ini meninggal dunia, tetapi kebenaran firman Tuhan datang berkata, tidak mati, tetapi tidur. Manakah yang harus kita percaya? Faktanya mati, tapi kebenaran berkata tidak mati. Disinilah letaknya kita belajar mempercayai firman Tuhan. Faktanya anak ini mati. Faktanya dokter memvonis harus cesar.
Kalau tidak cesar, bisa membahayakan nyawa anak dan mama. Bayi dan ibunya bisa membahayakan. Itu faktanya. Tapi kebenarannya akhirnya anak bayi ini keluar. Bahkan yang tadi divonis 1,8 ons, 1 kilo 8 ons. Maka mungkin kandungannya lemah, butuh dicesar, dibantu keluarkan lewat meja operasi. Tetapi ternyata keluar dengan mujizat Tuhan, bahkan anaknya lahir dengan berat 2 kilo. Hidup, apakah engkau percaya dengan fakta? Di sekitar kita, keseharian kita adalah fakta. Tetapi sebagai orang yang beriman kepada kitab suci, belajar hidup oleh karena kebenaran. Sekalipun saya ada di dunia fana ini, dikelilingi oleh fakta-fakta, mungkin juga ada hoax gitu ya. Tapi saya sebagai orang yang beriman, saya harus berdasarkan kebenaran. Saya sebagai orang percaya, hidup bukan oleh fakta, tetapi apa kata firman Tuhan, itulah landasan hidup saya, itulah kebenaran. Anak itu tidak mati, tetapi tidur. Faktanya mati, Yesus sang kebenaran berkata, tidur. Kalau tidur, berarti sebentar lagi bangun. Kalau mati, berarti dia akan dikubur. Kita lihat, apakah firman ini berkuasa kepada mereka yang percaya, padahal ini mustahil. Ayat 53 berkata, mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru kepadanya, katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Apa yang terjadi setelahnya? Ayat 56, takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahu kepada siapapun juga apa yang terjadi. Mungkin sudah berkata, ditertawakan, kok bisa lihat mujizat? Yang tertawakan itu adalah orang-orang di sekitar atau para pelayat. Namun saya yakin dan percaya bahwa orang tua anak ini, dia percaya firman Tuhan. Saudara, hari ini mungkin anakmu sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Belajar sebagai orang tua, percaya pada kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan Bapak Ibu sekalian. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi setiap Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, habis ini saudara ibadah di gereja masing-masing, dan Pastor mau lanjut sedikit, ada form doa, lalu melayani onsite Bapak Ibu sekalian yang sudah ada di seputar Geraha YHS Balikpapan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, baik banget firman-Mu, menguatkan banget. Pujian ini membuat hati kami teduh, yang lemah mereka sekarang udah jadi kuat, yang sakit lewat taburan firman, mereka mendapat kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, orang-orang yang berdosa, yang putus harapan, yang sedang putus asa saat ini, saat firman Tuhan diberitakan, asa itu tersambung kembali, mereka punya harapan, mereka bangkit, lalu percaya firman-Mu, Yesus, Engkau merancangkan masa depan yang sungguh amat baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami saat ini yang sudah mendengar firman, kami rame-rame datang kepadamu, mengakui firman-Mu, mengakui kesalahan kami, dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup, dan kami percaya setelah hari ini, hidup kami dituntun pada kebenaran terang-Mu yang ajaib. Bersyukur atas firman ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.